Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah permasalahan dengan MPPT yang saya gunakan saat ini, datang chat dari teman saya yang menawarkan barang ini. Sebetulnya saya sempat kaget di saat membaca ada tulisan MPPT, karena saya mengira ini bakal di-prank dari teman saya. Tahu-taunya beneran sehari langsung datang ke rumah barangnya. Di sini ada MPPT, maksimal bisa produksi di 13 ampere Untuk sistem kerja dari MPPT ini hanya bisa di 12 dan 24 volt Dan saya sempat kaget juga waktu ngelihat harga barangnya. Untuk saat ini barang ini hanya bisa kita jumpai di toko hijau. Dengan barang kecilnya segini, tahu nggak teman-teman kira-kira harganya berapa? Setelah saya lihat di toko hijau, saya juga sempat kaget dengan harga barangnya. Untuk kapasitas 13 ampere maksimal, satu barang ini harganya mencapai 3 jutaan Sungguh harga sultan. Untuk ukuran barangnya ini kecil tidak terlalu besar. Coba saya bandingkan dengan kotak rokok, hanya segini saja barangnya Untuk beratnya, ini sangat berat untuk ukuran solar charge controller. Ini beratnya 1 kilogram Bahkan ukurannya ini hampir menyamai dengan beratnya baterai. Karena saya penasaran, sempat juga saya buka untuk bautnya. Kita tidak bisa melihat apa-apa di dalam ini, kecuali lem yang sudah dicor ke dalam ini Jadi di dalam barang ini sudah dicor dengan lem silikon. Makanya untuk barang ini bisa sangat berat. Kalau dilihat dari setelah saya membuka barang ini, sepertinya barang ini bukan hanya tahan dari air hujan, tetapi juga tahan saat kerendam banjir Dan dijamin tidak akan masuk air ke dalam peralatan yang ada di dalam MPPT ini. Karena memang keseluruhannya sudah dicor. Jikapun nanti barang ini rusak,
Untuk membukanya kita sepertinya harus membelah ini, baru bisa komponennya kita keluarkan ya. Di sebelah sini ada kabel input dari panel surya. Dan ini kabel menuju ke baterai. Ini kabel untuk ke beban ya. Jadi di kabel ini maksimal beban yang diperbolehkan di 10 ampere. Ini untuk kabel data. Jadi di MPPT ini tidak ada pengaturan di tombol ya. Di bodinya polos. Jadi kalau mau menyetingnya, kita harus memakai komputer, memakai kabel data ini ya, yang warna putih hijau. Dan ini kabel NTC untuk sensor suhu ya. Jadi MPPT ini di sistem 12 volt, maksimal PV-nya di 190 watt. Jika teman-teman menggunakan baterai gel atau aki atau baterai LiVPO4. Dan untuk sistem 24 voltnya, teman-teman bisa menggunakan PV maksimal di 380 watt ya. Untuk tegangan open circuitnya, MPPT ini hanya bisa mampu menampung tegangan di 55 volt DC. Untuk panjang barang ini 192 mm dan lebar ke sini 75 mm. Tingginya 43 mm ya. Coba saya bandingkan dengan inverter 500 watt. Hampir sama ukurannya. Saya menggunakan baterai lithium. Dan saya uji coba untuk MPPT ini bisa cut off di 12,7 volt. Dan saya rasa cukup canggih MPPT-nya. Walaupun kita tidak menemukan tombol-tombol untuk settingnya di sini, tapi untuk MPPT ini mampu bekerja secara otomatis ya. Hanya saja untuk ampernya masih terlalu kecil untuk pemakaian rumahan. Kemungkinan ini hanya diproduksi untuk keperluan-keperluan khusus ya. Makanya kalau kita lihat-lihat di toko online, untuk produk ini sangat jarang sekali ya. Mungkin juga karena harganya yang terlalu tinggi. Di sebelah sini ada 3 lampu indikator. Yang indikator pertama warna hijau. Ini untuk
indikator deteksi panel surya. Yang kedua, indikatornya warna hijau juga. Ini untuk indikator baterai. Dan yang ketiga, indikator warna merah untuk indikator beban. Bebannya kabel ini ya. Jadi untuk menandakan penuhnya baterai, di sini ada dituliskan indikatornya akan on jika status baterai di 70% sampai 100%. Indikatornya akan kedip-kedip slow flash jika status baterainya 40% sampai 70% ya. Dan indikatornya akan kedip-kedip cepat jika status baterainya di bawah 40% ya. Dan pengalaman saya setelah memakai MPPT ini, untuk produksi dari panel suryanya cukup memuaskan ya. Untuk jalur dari panel suryanya sudah saya bagi dua, karena sekarang saya memakai 310 WP untuk panel suryanya. Jadi di sini saya bagi 150 WP dan di sini 160 WP. Coba kita lihat untuk panel 150 WP. Produksi maksimum hari ini ada di 122 WP ya. Dan ini 137 WP. Produksi di panel surya 160 WP ya. Kita lihat pendapatan WH-nya. Sekarang sudah di jam 4. Ini pendapatan WP-nya. Dan ini pendapatan WH-nya di panel 160 WP ya. Dan jika nanti ada penambahan surya, di sini ada satu tempat yang saya sisakan buat dipasang MPPT satu lagi ya. Karena tidak bisa dipaksakan di ampere besar untuk MPPT ini. Maksimalnya di 13 ampere saja. Jika teman-teman tertarik untuk mencobanya, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Harga cuci gudang. Ketimbang memakai controller yang PWM, saya kira mendingan kita memakai yang ini. Ini sudah MPPT.